Malfunction VP shunt on patient with hydrocephalus. Departemen Bedah, Fakultas Kedokteran ULM RSUD Ulin Banjarmasin. Selamat datang dan selamat menyaksikan persembahan dari kami mengenai hidrocephalus dan VP shunt. Pada bagian pertama, kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya apa itu hidrocephalus. Hidrocephalus berasal dari kata hidro yang berarti air dan cephalko yang berarti kepala, yang merupakan penumpukan dari cairan cerebrospinal secara aktif yang menyebabkan dilatasi dari sistem ventrikel yang berlebihan akibat akumulasi dari CSF. Kondisi medis ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari tekanan intrakranial. Kondisi klinis yang bisa kita temukan seperti adanya makrokrania, sunset phenomenon, nystagmus horizontal, kulit kepala licin, pelebaran dari vena-vena, subkutan, dan juga mual muntah. Lalu, mengapa hidrocephalus bisa terjadi? Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar terjadinya penyakit hidrocephalus, seperti ketidakseimbangan dari produksi dan absorpsi dari CSF yang menyebabkan peningkatan akumulasi dari CSF pada ventrikel, dan juga terjadi gangguan sirkulasi yang berhubungan dengan teori dinamika cairan. Hidrocephalus bisa terjadi akibat kongenital atau bawaan, dan juga acquired atau didapat. Pada kongenital bisa terjadi malformasi Chiari tipe 1, tipe 2, atau myelomeningokal yang terjadi bersamaan, primer stenosis aqueductal, sekunder gliosis aqueductal, dan malformasi Dandy-Walker. Pada acquired bisa akibat infeksi yang menjadi penyebab paling umum hidrocephalus komunikan seperti pasca meningitis TB dan juga infeksi cystic sarcosis, pasca hemoragik akibat SH dan IVH, dan juga pasca post-op yang menyebabkan 20% anak menjadi hidrocephalus permanen. Bisa juga non-neoplastik seperti malformasi vaskular dan neoplastik seperti medulloblastoma, kista koloid, tumor pituitari, neurosarcoidosis, tumor tulang belakang, dan juga ventriculomegaly konstitusional. Tanda dan gejala hidrocephalus. Pada anak usia lebih dari 2 tahun, di mana fontanella dan sutura telah menutup, maka gejalanya mirip pada orang dewasa, yaitu adanya peningkatan tekanan intrakranial, ditandai dengan adanya papilledem, nyeri kepala, mual muntah, perubahan gaya berjalan, hingga adanya kelumpuhan pada saraf mata. Sedangkan pada anak dengan ubun-ubun yang belum menutup, maka gejala dan tanda yang ditemukan yaitu kepala membesar, irritable, kontrol kepala buruk, mual dan muntah, ubun-ubun penuh dan menonjol, kelumpuhan saraf kranial, kelumpuhan pandangan mata ke arah atas, hingga pernapasan tidak teratur. Pada hidrocephalus communicans terjadi sumbatan aliran CSF terhadap granuloma arachnoid, dan kita dapatkan pada CT scan ada pembesaran ventrikel pada sisi proksimal MRI terhadap sumbatan. Dan pada non-communicans adanya defek pada absorpsi CSF oleh produksi CSF yang berlebih. Pemeriksaan sederhana yang dapat kita lakukan yaitu transiluminasi, yaitu menyinari kepala dengan lampu senter di ruangan gelap. Dikatakan positif jika lebar halo dari tepi sinar di regi frontal lebih dari 2,5 cm dan regi occipital lebih dari 1 cm. Prinsip pengobatan hidrocephalus. Mengurangi produksi cairan cerebrospinal, mengurangi peningkatan tekanan intrakranial, mengobati penyebab yang mendasari, serta mengelola gejala. Berikut ini adalah golongan terapi medikamentosa yang dapat diberikan pada kasus hidrocephalus. Indikasi pembedahan hidrocephalus yaitu apabila ukuran lingkar kepala terus bertambah. Kedua, pemasangan shunt segera dibutuhkan apabila dari hasil pemeriksaan CT scan didapatkan adanya periventricular edem. Adapun target terapinya adalah untuk mencapai fungsi neurologis yang optimum serta hasil kosmetik yang bagus. Berikut ini adalah intervensi bedah saraf menggunakan shunt. Ada beberapa macam shunt, terutama VP shunt yang memiliki keunggulan tidak perlu diganti seiring pertumbuhan tinggi pasien. Ventricular peritoneal atau VP shunt merupakan perangkat medis yang digunakan untuk mengalirkan kelebihan CSF dari ventrikel otak ke rongga peritoneum.
Komplikasi pada pemasangan shunt, yang pertama adalah obstruksi proksimal yang sering terjadi pada bagian kateter interventrikular atau kateter sebelum pompa shunt. Penyebabnya yang paling sering adalah debris pada ujung-ujung kateter. Yang kedua adalah gangguan mekanisme pompa, yang dimana terjadinya macet pada bagian katup atau pegasnya yang rusak. Yang ketiga adalah obstruksi distal atau obstruksi kateter peritoneal yang kejadiannya sekitar 12-34% itu terjadi pada kateter peritoneal atau kateter setelah pompa shunt. Biasanya terjadi di muara bagian distal akibat adanya kotoran yang tersumbat ataupun terperangkap dari sistem shunt. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kista peritoneal atau pseudokista. Yang berikutnya adalah adesi peritoneal berat, di mana dapat menurunkan atau mempersempit permukaan area untuk reabsorpsi dari LCS itu sendiri. Yang keempat adalah malposisi atau translokasi ujung kateter, yang terbagi menjadi dua, yaitu intrakranial dan juga abdomen. Pada bagian intrakranial, dapat terjadi pada ujung kateter yang berada di dalam parenkim otak. Dapat juga terjadi pada paraventrikular, dan yang ketiga itu adalah dapat menyeberang ke hemisfer sebelahnya. Yang berikutnya adalah pada bagian abdomen, di mana dapat terjadi pada saat pembedahan, saat ujung itu tidak masuk ke rongga peritoneum, tetapi hanya pada bagian lemak peritoneal. Lalu, bisa juga pada saat pertumbuhan, di mana ujung kateter peritoneal itu mungkin tertarik dan keluar dari rongga peritoneum. Berikutnya, dapat juga keluar dari rongga peritoneum atau translok ke bagian skrotum, uretra, vagina, hingga anus. Selanjutnya ada liquor fistel, di mana kulit di jalur shunt itu menggelembung yang berisi cairan liquor. Hal ini bisa diakibatkan oleh adanya rembesan CSF karena lepasnya sambungan kateter. Lalu shunt expose yang terjadi karena erosi oleh alat pada permukaan kulit atau setelah adanya infeksi shunt, yaitu kulit kemerahan menjadi robek sehingga selang shunt menjadi terlihat. Komplikasi selanjutnya adalah fraktur shunt atau selang shunt yang terputus. Dapat terjadi pada bagian toraks, lalu bagian abdomen, dan bagian-bagian lainnya. Lalu perdarahan intrakranial yang seperti pada contoh ditunjukkan adanya subdural hemorrhage. Selanjutnya adalah konvulsi atau kejang yang hanya terjadi pada shunt ventrikular. Biasanya terdapat sebesar 5,5% risiko kejang itu terjadi pada tahun pertama setelah pemasangan shunt, yang mana akan menurun menjadi 1,1% setelah 3 tahun berikutnya. Komplikasi berikutnya adalah shunt menjadi jalan penyebaran metastase ekstraneural pada kasus tumor seperti medulloblastoma. Lalu berikutnya adalah hidrokel, di mana cairan cerebrospinal itu turun ke bagian rongga skrotum. Selanjutnya ada obstruksi usus yang dapat terjadi akibat adanya jeratan kateter shunt. Dapat berupa menjadi volvulus ataupun strangulasi. Gejala-gejala malfungsi pada bayi dapat dilihat dari ukuran kepala, ubun-ubun yang penuh, tegang dan menonjol, pembengkakan jalur shunt, hingga menurunnya nafsu makan. Pada balita memiliki gejala yang sama, ditambah dengan adanya rewel, lalu kemampuan sensorik dan juga motorik yang berkurang. Gejala-gejala pada anak-anak dan dewasa dapat dilihat dengan adanya muntah, nyeri kepala, masalah penglihatan, kehilangan koordinasi, hingga perubahan kepribadian. Sedangkan pada dewasa dengan NPH, munculnya kembali gejala-gejala sebagaimana sebelum dipasang shunt. Berikutnya adalah infeksi pada perlekatan kateter. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya komplikasi, mulai dari pemilihan lokasi dan teknik pemasangan yang tepat, perawatan pasca operasi yang intensif, edukasi pasien dan keluarga, sterilisasi yang ketat, pemeriksaan rutin dan juga pemantauan jangka panjang, hingga pemberian antibiotik profilaksis apabila memang diperlukan. Lalu, menghindari trauma pada area shunt dan juga memantau adanya tanda-tanda obstruksi dari shunt itu sendiri. Cara memeriksa pompa, chamber atau valve dari shunt. Yang pertama, carilah letak atau lokasi pompa shuntnya. Bila yang dipasang tipe burhole, maka tonjolan pompa akan ditemukan di bagian sekitar luka. Tetapi, bila yang dipasang tipe flat bottom atau tabung, biasanya akan jauh dari lukanya. Di daerah kalvaria parietal atau occipital di belakang telinga, atau
Coba cari dengan menelusuri jalur shan yang mulai dari luka di kulit kepala, cari di bagian yang menggelembung atau menonjol di sepanjang jalur shan. Setelah mendapatkan pompa, maka tekan dengan lembut menggunakan jari telunjuk atau ibu jari pada bagian yang menonjol sampai teraba kempes. Lalu angkat jari sambil diraba pompanya apakah menonjol kembali. Apabila pompa tidak kembali, artinya tidak ada aliran CSF yang masuk ke dalam untuk mengisi pompa, sehingga dimaknai dengan adanya penyumbatan di ujung proksimal kateter shan. Sebaliknya, apabila saat ditekan pompanya terasa keras atau tidak mau kempes sama sekali, artinya CSF di dalam pompa itu tidak mau mengalir keluar ke arah distal, sehingga dimaknai dengan penyumbatan di ujung distal. Kesimpulan singkat, hidrosefalus adalah penumpukan cairan di otak yang dapat meningkatkan tekanan otak dan dapat merusak fungsi otak. Salah satu penanganannya adalah dengan pemasangan VP shunt, yang merupakan alat untuk mengalirkan cairan berlebih dari otak ke bagian rongga perut. Prosedur ini membutuhkan operasi serta perawatan rutin karena ada risiko komplikasi seperti infeksi ataupun penyumbatan.